Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kita semua sehat-sehat saja ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA, yaitu akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Nah sebelumnya, kalian siapkan buku penanya. Buka halaman 27 ya. Subtema 2, hewan sahabatku. Ibu tunggu ya, kalian siapkan buku penanya ya. Ada berbagai macam cara perkembangbiakan hewan. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, disebut ovipar. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, disebut vivipar. Dan ada hewan yang berkembang biak secara bertelur, sekaligus melahirkan, disebut ovovivipar. Nah anak-anak, nanti kita akan pelajari cara-cara perkembangbiakan hewan-hewan tersebut. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan disebut juga dengan vivipar. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya. Nah, hewan-hewan yang melahirkan itu memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Nah, ada contohnya beberapa ya. Ada kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Nah, sekarang kita perhatikan cara kambing berkembang biak ya. Kambing berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui anaknya. Dengan demikian, kambing merupakan salah satu hewan mamalia atau hewan menyusui ya. Masa kehamilan seekor kambing betina berlangsung selama 150 hingga 154 hari. Kambing dapat melahirkan anak antara 1 hingga 3 ekor. Dalam setahun, kambing dapat melahirkan sampai 2 kali. Anak kambing akan mendapat susu dari induknya sampai ia bisa mencari makan sendiri. Seekor kambing dapat hidup hingga usia 18 tahun. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh hewan vivipar. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan ya contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Ada anoa, ada tapir, ada bekantan, ada ikan paus, ada ikan duyung atau dugong. Lalu ada lumba-lumba, ada kanguru, ada kucing, ada badak, dan ada singa. Ada kelinci juga, ada panda, ada singa laut, ada gajah, ada kuda, dan ada terenggiling. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut juga dengan ovipar. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Nah, hewan-hewan petelur ini memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah burung, ikan, reptilia, dan katak. Nah anak-anak, kita akan membahas salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, yaitu ayam. Ayam betina menghasilkan 1 telur setiap hari.
telur yang dapat dihasilkan itu berkisar 7-12 telur. Nah, setelah masa bertelur, ya, ayam akan mengerami telurnya hingga 21 hari. Telur ayam menetas menjadi anak ayam. Nah, dalam proses ini, anak ayam masih memiliki ukuran tubuh kecil dan bulu-bulu di tubuhnya masih sangat halus. Anak ayam makan dan minum setiap hari, sehingga ukuran tubuhnya bertambah besar. Kemudian, pada bagian ekor dan jenggernya turut tumbuh, serta bulu-bulunya melebat dan kasar. Nah, ketika ayam dewasa, ayam sudah memiliki tubuh yang besar, bulu yang lebat, jengger, serta siap untuk berkembang biak. Nah, sekarang perhatikan ya contoh hewan yang bertelur atau ovipar. Ada kura-kura, ada ayam, katak, ikan, belalang, belut, tokek. Burung onta, buaya, udang, cumi-cumi, dan burung beo. Yang ketiga adalah perkembangbiakan hewan dengan cara ovovivipar. Perkembangbiakan dengan cara bertelur, kemudian melahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Nah, setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Nah, contohnya adalah ikan pari. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar ini tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Nah, anak-anak, kita akan membahas salah satu hewan yang berkembang biak secara ovovivipar, yaitu ikan pari. Nah, ikan pari betina menghasilkan telur. Telur-telur tersebut tidak langsung mereka keluarkan dari dalam perut, tetapi telur-telur tersebut akan mereka simpan dalam tubuh sang induk ikan pari betina hingga embrio yang berkembang dan juga tumbuh cukup umur dalam kandungan. Nah, setelah itu, embrio akan keluar dari dalam perut induknya. Sedang untuk masa kehamilan, ikan pari betina akan membutuhkan waktu sekitar 9-12 bulan. Dalam sekali kehamilan, ikan pari akan menghasilkan anak atau embrio sebanyak 5-9 ekor anak. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh hewan ovovivipar ya. Yang pertama kuda laut, kemudian ular boa, lalu kadal. Contoh lainnya ikan hiu, salamander, iguana, bunglon, dan platypus. Nah, anak-anak, demikian pembahasan materi hari ini. Semoga kalian mengerti ya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.